demonstrasi yang terjadi tanggal 24 Maret ya, kemarin hari Senin ya di Surabaya. Itu rusuh lagi biar tahu kalian. Siapa pelakunya pun udah pasti mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya BEM Nusantara. Kalau kulihat masih lebih bermartabat lah orang ini daripada di Jawa Barat. Tara, mak jreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit ya. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan juga terkini ya. Seperti biasa guys, saya akan mengajak kalian kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini ya. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbela ya. Selain ulasannya daging semua guys, juga sangat koclak dan dijamin memecok perut kalian semua ya. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, hingga utuh. Baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, membahas apakah opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Dari tadi malam ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiranku, ya kan? Kira-kira hari ini Tempo dapat kiriman apa lagi ya? Terganggu aku tidur. Itu aja aku pikirkan. Aturannya mimpi indah aku tadi malam jadi nggak mimpi. Mulailah aku berteka-teki dalam hati. Kepala babi udah. Tikus tanpa kepala udah. Apa mungkin nanti mereka dapat kiriman bebek separuh badan? Bebek separuh badan. Baru berikutnya itu hari esok 2 hari kemudian, karena aku perhatikan kan polanya 2 hari 2 hari. Kepala babi 2 hari kemudian tikus tanpa kepala. 2 hari lagi ya itu tadi ku bilang itu bebek separuh badan. Pas foto. Besoknya lagi. Apa mungkin besoknya lagi itu ekor komodo? Iya kan? Terus 2 hari lagi kakinya burung onta. Ya, nggak taunya biar tahu kalian udah 3 hari ku tunggu-tunggu sampai sekarang nggak ada yang ngirim. Tahu kayak gitu aku aja yang ngirim. Lagian dari nama-nama binatang tadi yang kusebutkan, satu pun sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Yang dikirim semuanya dalam bentuk bangke. Apa yang ditakutkan kalau udah jadi bangke? Kecuali kalau kalian itu dapat kiriman ular, baru was-was kalian. Apalagi jenisnya king cobra. Baru greget. Kalau kayak gitu yang patut dicurigai itu adalah Panji. Kalau sempat dapat kiriman ular kobra, cuman dia yang bisa cuma dia pawang terkenal di Indonesia ini kalau untuk urusan king cobra. Ya kan itu dia ya. Tapi sekarang ya mau dapat kiriman gak dapat kiriman orang urus. Kami cuma penasaran aja. Kan begitu. Kalau sempat lagi dapat kiriman orang ini, gak tahu lagi aku bagaimana perasaan orang ini. Dan lucunya begini loh, kadang-kadang ngeliat orang ini ya kan, 2 kali dapat kiriman, iya kan, bisa mereka nggak tahu.
Tapi kalau urusan Pertamina, politik dinasti, ya keluarga Jokowi, selalu mereka itu punya dapat informasi itu A1. Tapi untuk urusan kepala baby kok nggak bisa dicari A1-nya. Cari dong. Begitu juga ini. Aku cerita dulu sedikit mengenai demonstrasi yang terjadi tanggal 24 Maret ya. Kemarin hari Senin ya di Surabaya. Itu rusuh lagi biar tahu kalian. Siapa pelakunya pun udah pasti mahasiswa. Yang mengatasnamakan dirinya BEM Nusantara. Jadi mereka melakukan unjuk rasa ya di depan gedung negara, gedung negara Gerahadi ya, di mana gubernur sering menerima tamu dan sering dilaksanakan acara-acara kenegaraan kan begitu ya. Jadi kalau kulihat masih lebih bermartabat lah orang ini daripada di Jawa Barat. Kalau ya lebih bermartabat maksudnya sama-sama nggak punya martabat sih. Tapi kalau di Jawa Barat ini memang kemarin itu kurang ajar itu. Rumah dinas TNI AU coba dirusak ya. Gue bilang sama kalian di Surabaya kenapa nggak dirusak? Artinya apa? Orang Surabaya lebih bermartabat daripada Jawa Barat gitu. Kita bukan berbicara orangnya, kita berbicara mahasiswanya. Tapi bukannya bilang apa ya, kerusuhan yang terjadi ya di Jawa Barat, di Malang, di Surabaya, selalu dikatakan ada oknum-oknum penyusup yang tak dikenal. Untuk para pembaca berita, news anchor, ya aku bilang sama kalian, nggak usah kalian halus-haluskan bahasa. Semuanya itu tetap mahasiswa pelakunya. Orang tak dikenal. Kemarin begitu juga, yang membakar gedung bank swasta, dibilang katanya ada penyusup orang tak dikenal. Di Malang begitu juga, dibakar gedung DPR ya, ada penyusup orang tak dikenal. Ya, begitu juga di Surabaya ya, ada yang memprovokasi orang tak dikenal. Orang nggak dikenal, orang dikenal itu, mamanya kenal sama dia. Orang tak dikenal. Kita nggak kenal sama dia, mamanya kenal, kawan-kawannya itu kenal sama dia. Ya, jadi ditangkap 5 orang ya yang diduga sebagai provokasi ya, sebagai provokator ya. 5 orang mahasiswa yang di Surabaya itu ditangkap karena apa? Sudah menjadi provokator. Itu 5 yang nampak sama mata kita. Nanti datang laporan itu, nggak, teman saya dipukuli. Datang lagi yang sebelah sana, ya kan? Saya kena pukul sama kepala, sama ditempeleng pakai helm. Kan begitu ya kan? Itu ku bilang sama kalian jujur aja ya, yang 5 itu yang masuk berita itu yang kena tangkap itu. Biasanya gitu, biasanya. Sebetulnya yang ditangkap itu ada 20 ya kan? 20. Tapi yang diberitakan cuma 5. Makanya itu bapak-bapak di kepolisian itu ya, itu udah tahu itu siapa biang keroknya. Karena apa? Ya, karena mereka itu juga ada intel. Jadi mereka pasti sudah komunikasi, ya kan? Ini provokatornya ada sekitar 20 orang, ya. Yang mana-mana orangnya? Lihat aja itu, yang pakai baju hitam, tas merah dan juga pakai kuncir. Perempuan, bukan laki-laki, cuman penampilannya aneh. Oke. Yang satu lagi agak botak-botak kepalanya dan.
Botak-botak, iya dan, terus udah kayak gitu jenggotnya beruban. Oh, terus apa lagi? Ada anting-anting sebelah kanan, sebelah kanannya ada anting-anting coraknya itu bunga mawar dan sebelah kiri itu anting-anting itu coraknya bunga melati. Oke, digambar lah kan, sap, ya. Ya apa mana lagi? Satu lagi dan, orangnya agak pendek-pendek. Ya, orangnya agak pendek-pendek. Iya, dia bawa tas warna hitam. Oke, terus apa lagi? Itu apa namanya? Dia pakai celana jeans tapi resletingnya terbuka dan. Semua ada intelnya itu biar tahu kalian. Itu dia, jangan main-main. Dia coba perhatikan kalian ya. Kalau kalian lihat videonya itu polisi sudah membuat barikade ya, dihajar habis-habisan sama apa? Bukan dihajar habis-habisan sih. Ya, diserang terus sama mahasiswa. Diserang pakai botol plastik, diserang lagi pakai bambu kalau nggak salah, diserang lagi pakai kayu-kayu ya kan? Dan tahu nggak kalian? Coba jujur aja lah aku bilang ya. Kenapa aku katakan ya, ini sudah merupakan pergerakan yang jahat ya. Coba bayangkan kalian, mereka lempar bom molotov ke arah aparat ya, artinya apa? Berarti itu sudah dipersiapkan. Mereka memang sengaja untuk membuat tindakan anarkis kan begitu ya. Ya mungkin mereka ada target jam sekian ya, kalau memang tidak ada tanggapan ya kita bikin ribut kan begitu ya kan. Ya tapi ya itulah dia yang namanya mahasiswa, bukannya bilang apa ya. Jangankan melawan badai, melawan water cannon pun juga keok. Sok-sok melawan pemerintahan, lawan water cannon keok. Maju dong sambil buka baju. Nah, gitu. Alah, kalian itu. Jadi jujur aja lah aku bilang ya. Dan yang menjadikannya lagi ya, banyak aparat yang luka-luka ya. Kalau kalian perhatikan videonya ini, memang mereka ini sudah keterlaluan ya. Jadi memang betul-betul mereka ini sudah mempersiapkan diri ya. Dari mana? Yang pertama tadi ada serangan bom molotov ya. Bom molotov itu bisa dikatakan ya nggak akan mungkin spontan mereka bikin bom molotov. Karena apa? Ada botol, ada bensin, baru ada sumbunya. Memang mereka persiapkan dari rumah ya. Setelah itu lihat baju mereka. Rata-rata mereka pakai baju hitam. Kan begitu. Ya, jadi karena mereka nggak pakai baju alma mater. Kenapa kalian pakai baju hitam? Kalian melambangkan apa? Melambangkan Indonesia gelap. Atau kalian nggak kepengen kampus kalian itu ketahuan? Udah ku bilang intel. Ya jujur aja ku bilang ya, minta maaf ya untuk bapak-bapak aparat kepolisian. Kami turut prihatin ya dengan adanya korban luka-luka di antara bapak-bapak petugas ya. Tapi jujur saja ya, kalau aku katakan ya, ini masih ada kesabaran dari bapak-bapak di kepolisian. Ya kalau nggak salah ada hampir 10 orang ya, ada hampir 10 orang luka-luka ya. Tapi ya mudah-mudahan seimbang lah. Dari pihak kepolisian ya luka 10, ya paling nggak dari pihak mahasiswa itu paling nggak ada 100 yang luka gitulah. Jadi masih menang banyak gitu. Biasanya seperti itu. Ya memang harus gitu, harus efek jerah kan begitu. Ya jujur aja, kalau bicara tentang tingkah laku mahasiswa ini memang betul lah, ampun lah ya. Jujur saja ku bilang ya, kemarin ada salah satu bisa dikatakan, aku gak perlu sebutkan namanya, tugas di mana, apa pangkatnya ya. Dia kemarin itu cerita sama Opung Parbelang ya.
dia telepon karena Bung Parbela kan di video-videonya kan sekarang sudah mencantumkan nomor telepon ya. Dia curhat ya. Dia curhat mengenai keresahannya dan juga kesedihannya ya. Kenapa Bang Opung masyarakat apalagi mahasiswa ya kenapa benci sekali kepada kami ya para prajurit ini. Mereka nggak tahu bagaimana pengorbanan kami. Mereka nggak tahu apa yang kami rasakan di lapangan. Mereka nggak tahu bagaimana kami harus berjauh-jauhan dengan keluarga. Mereka nggak tahu apa pengorbanan kami terhadap bangsa ini yang sudah kami lakukan. Dan kalian tahu, nggak sampai 1 menit, ketika curhat nggak sampai 1 menit, ya beliau di seberang sana, ya terseduh dan menangis, ya menahan tangis oleh karena apa? Oleh karena kekecewaan dan juga oleh karena kesedihan beliau. Ya beliau itu sudah 50, kalau tidak salah umurnya itu sudah 56 tahun. Ya, bayangkan kalian 56 tahun beliau harus berjauh-jauhan. Yang satu keluarga ada di Pulau Jawa, dia ada di pulau yang lainnya. Ya, saya tanya sama beliau, Pak, Bapak kapan terakhir pulang ke rumah? Bang Opung jujur, saya sendiri pulang itu terakhir itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi apa salahnya, apa dosanya sih negara memperhatikan mereka? Apa dosanya ya negara memikirkan kesejahteraan mereka? Ya, ku bilang sama kalian, ya tidak akan mungkin bangsa ini berdiri kalau tidak ada TNI dan Polri. Gak bisa. Kalian bayangkan ya, aku bukan cuma 1-2 orang yang kuajak bicara ya, yang sudah teleponan sama aku. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat, yang memprotes revisi undang-undang TNI. Sekarang begini, yang jadi fokus protes kalian yang mana sih? Pasal 3, pasal 47, pasal 53. Yang mana? Pasal 47. Yang mengenai pos-pos kementerian dan lembaga yang diisi oleh tentara aktif. Kan ku bilang sama kalian, dan kalian juga sudah diterangkan bahwasanya itu sudah dilakukan ya, sudah ada pos-pos sipil yang diisi oleh tentara aktif, militer aktif itu mulai dari tahun 2004. Zamannya Bapak SBY sudah ada itu. Makanya keluar Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, Undang-Undang TNI. Kan begitu. Nah, kenapa sekarang kalian protes? Kenapa waktu zaman Bapak SBY kalian nggak protes? Ya, kenapa waktu zaman Megawati kalian nggak protes seperti ini? Berarti kami bisa ngambil kesimpulan dong. Ya, berarti ada sebuah partai di belakang kalian ya, yang kemarin tidak ada masalah dengan undang-undang TNI, sekarang jadi masalah, dibuat jadi masalah. Ya kan begitu, nggak perlu aku tunjukkan dan nggak perlu kusebutkan nama partainya. Kan begitu, ya jahat kalian. Kalau ku bilang, kenapa jahat? Karena yang kalian pikirkan, yang kalian perjuangkan itu kepentingan satu golongan, bukan kepentingan rakyat secara umum. Kami rakyat sebagian besar mendukung revisi undang-undang TNI. Ya, ini anak-anak mahasiswa ini, jujur aja ku bilang, coba kalian dulu ya, kalian dulu pergi dulu ke daerah Papua sana. Tolong kalian dampingi dulu bapak-bapak dari TNI Polri yang menjaga keamanan dari kelompok bersenjata atau KKB yang ada di Papua. Ya, aku ndak minta lama-lama, 3 bulan aja, 3 bulan. Ya hitung-hitung magang lah kalian di sana. Ya, 3 bulan aja kalian. Kemarin waktu itu ada salah satu ketua BEM, presiden BEM, ya, mencela apa yang dilakukan tentara kita di Papua. Mereka tantang, mereka challenge, datang kalian ke sini. Sampai sekarang udah lebih setahun nggak datang kalian. Itu makanya gue bilang, nggak usah 3 bulan, 1 hari kalian mencret kalian di sana. Dampingi dulu bapak-bapak yang lagi kontak senjata. Nggak usah pun 24 jam dampingi. Pas lagi kontak senjata itu dulu dampingi. Ya, biar bisa kalian membedakan mana suara petasan sama suara senapan. Kalau suara petasan
ciudar, ciudar. Itu dia. Kalau di sana nggak pernah kalian akan dengar suara ciudar, nggak. Yang ada di dur, dur, itu makanya aku bilang ya. Jadi manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia kalau aku bilang ini manusia-manusia kurang ajar. Ya, karena apa? Ya, negara dalam rangka mensejahterakan mereka, ya untuk pasal 53, masa dinas mereka itu diperpanjang. Itu kan adalah sebuah anugerah bagi mereka. Coba bayangkan kalian, Tamtama Bintara dari umur 53 tahun menjadi 58 tahun. Ya, kan begitu. Kalau misalnya ada anak mereka kuliah, butuh biaya, butuh dana. Ya, itu terbantu karena apa? Masa dinas diperpanjang. Mudah-mudahan insya Allah, ya, semua anak-anak tentara itu boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Nyampe nggak otak kalian di situ? Nggak nyampe. Atau juga mungkin ya ada tentara ya yang orang tuanya hidup bergantung kepada mereka. Mereka harus membiayai bukan hanya keluarganya tapi orang tuanya juga. Ada orang tuanya yang sakit ya, ada orang tuanya yang tidak berdaya ya, yang membutuhkan uluran tangan dari anak-anaknya. Salah satunya adalah anak dari seorang prajurit. Coba bayangkan kalian ya, di saat umur 53 tahun, dia masih punya kesempatan sampai umur 58 tahun, 5 tahun ya, bisa memberikan bantuan atau bisa merawat ibunya atau bapaknya yang terbaring sakit. Nyampe ke situ gak kepala kalian? Yang kalian permasalahkan bengkak anggaran. Kok kalian mikirkan anggaran tabungan kalian pikirkan? Itu semua sudah diperhitungkan itu ya. Karena apa? Ingat, Bapak Prabowo bukan inisiator dari rancangan undang-undang, dari revisi undang-undang TNI. Ingat itu. Oh, berarti ini kerjanya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi juga bukan inisiator dari revisi undang-undang TNI. Jadi siapapun yang menjadi inisiator dari setiap undang-undang itu Presiden dan juga DPR. Tapi untuk hal ini yang menjadi inisiatornya adalah DPR. Karena apa? DPR itu kan wakil rakyat, ya kan? Dia itu yang mewakili kita semua. Kan begitu. Sebagian besar rakyat itu merasa terbantu oleh karena TNI. Kenapa enggak gitu loh? Berikan mereka masa dinas yang lebih panjang. Karena apa? Mungkin negara nggak punya uang untuk menaikkan gaji mereka. Ya paling tidak masa tugas mereka, masa dinas mereka diperpanjang. Gitu loh. Masalah apa lagi? Masalah pasal 47 ya. Masalah kementerian dan lembaga yang diisi oleh prajurit ya. Masalahnya di mana? Kalau memang kompeten, memang sanggup, kenapa tidak? Kan kementerian dan lembaga yang diisi oleh militer ya, itu kan membutuhkan sebuah kemampuan ya, sebuah skill, sebuah tingkat kecerdasan yang memang dimiliki mereka gitu loh. Ya, coba perhatikan kalian, Kementerian Polkam itu yang diisi. Wajar, mereka itu skill di bidang itu, mereka mampu di bidang itu, karena memang mereka itu punya tugas di dalam bidang politik dan keamanan. Ya, setelah itu apa lagi? Di Kementerian Pertahanan. Setelah itu apa lagi? Di Sandi Negara, Badan Intelijen Nasional Negara. Setelah itu Tim SAR. Ya, setelah itu penanggulangan terorisme. Setelah itu BNN, Badan Nasional Narkotika dan lain sebagainya. Mereka punya kemampuan di situ. Kecuali kalau misalnya ya Menteri Agama dari militer aktif, nah itu yang nggak bisa kita terima. Bayangkan kalian Menteri Agama dari militer aktif. Ya, itu baru kayaknya nggak masuk logika, kan begitu. Setelah itu apa lagi? Menteri Pemberdayaan Wanita. Tentara aktif laki-laki pula. Itu baru kalian protes. Kan begitu. Menteri Kesehatan mungkin kalian nggak terima ya kan. Kemarin memang sempat ya Bapak Terawan, kan begitu. Ya, sekarang apa sih yang nggak bisa? Kemampuan apa yang nggak dimiliki mereka?
Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir, bicara tentang Kementerian Kesehatan, banyak dokter-dokter militer yang lebih bagus daripada dokter-dokter yang bukan militer. Sebetulnya layak. Menteri Pendidikan sebetulnya layak. Karena apa? Ya, pola didik di kemiliteran itu sebetulnya adalah pola didik yang terbaik untuk membangun anak bangsa. Ya, kenapa enggak? Ya, setelah itu apa? Ya, Kementerian PUPR. Ya, kenapa enggak? Kita bisa lihat bagaimana tentara di mana-mana. Ya, bukan cuma berbicara perang, tapi mereka bangun jembatan, mereka bangun irigasi, mereka bikin persawahan. Apalagi sekarang, ya mereka fokus dengan ketahanan pangan. Gitu loh. Sebetulnya mereka mampu, mereka sanggup. Kalau bisa semuanya kementerian diisi oleh tentara, bisa. Tapi ini kan cuma ada sekitar 14 atau 16. Yang ada hubungannya erat kaitannya dengan kemampuan mereka di dalam menangani masalah tersebut. Coba kalian dulu mahasiswa ekonomi, bisa kalian tangani masalah apa? Mahasiswa di Fakultas Ekonomi, bisa kalian menjadi salah satu, menjadi pimpinan di apa? Di BNN, Entah-entahnya kalian pakai salah satunya. Gak usah banyak cerita lah, ya. Itu dia. Aku jujur aja aku bilang, sedih aku, kecewa, marah. Kan begitu. Jujur aja aku bilang, yang untung aja Opung Parbela nggak jadi tentara. Kalau Opung Parbela jadi tentara, yang merusak rumah dinas itu kemarin itu hilang itu. Hilang. Tapi untung Opung Parbela nggak jadi tentara. Begitu mau nyampe rumah masih di Indomaret, hilang. Begitu mau pulang ke rumahnya lagi nunggu ojek online, hilang. Lagi pesan makanan di McD, hilang. Hilang. Kumpulkan orang itu di satu gedung. Ruangan gelap. Gak ku apa-apa ya, ku nasihati aja ya. Gak usah, jangan langsung pikiran negatif kalian. Gak usah pikiran negatif, ku nasihati. Ya, dan yakin aku biar tahu kalian, ya, semua nasihatku itu akan mereka dengarkan. Karena aku nasihati mereka sambil megang pistol. Makanya didengarkan. Ya iyalah Bung, nasihatmu didengarkan. Kau menasihati sambil megang pistol. Ya aku cuma berusaha biar nasihatku itu didengar. Baru setelah puas ku nasihati, baru ku pulangkan mereka. Itu dia. Enggak lah ya, kalau itu tadi cuma cerita-cerita intermezzo aja. Tapi yang konyolnya itu yang di Malang, biar tahu kalian. Yang di Malang itu mereka bakar gedung DPR. Kemarin itu mahasiswa mereka kan ikut pemilihan. Mereka pilih wakilnya, mereka pilih anggota dewan, kantornya dibakar. Kan bodoh itu. Jadi apa gunanya mereka ikut pemilihan kemarin? Dipilih anggota dewan, setelah terpilih kantornya dibakar. Bakar aja sekalian anggota dewannya. Memang manusia-manusia SDM rendah, nggak punya pikiran panjang gitu loh dalam melakukan tindakan. Sengklek. Aduh, ya. Jadi itulah situasi, ya, situasi mahasiswa pada saat ini, ya. Kalau ku bilang memang udahlah, ya fix. Nggak ada yang bisa kita harapkan dari manusia-manusia model seperti ini. Dan kita udah lihat ya, kita udah tahu ya bagaimana masa depan mereka. Makanya gue bilang, tolong dulu ini supaya menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya. Tolong dulu ini menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini menjadi tanggung jawab kalian. Aku secara tegas aku katakan kepada kementerian, kepada Bapak Menteri, tolong diperhatikan kenapa mahasiswa ini makin ke sini kualitasnya makin begini. Ya,
Coba bayangkan kalian ya, tolong dulu, ini jadi perhatian kalian ya, 2019 banyak kampus-kampus atau universitas, apalagi universitas negeri yang besar-besar, itu terpapar radikalisme. Di sini aja Kementerian Pendidikan kecolongan ya. Setelah itu coba kalian cek dulu ya, tolong dulu dibatasi orang-orang ya, dimonitor itu dari kementerian. Tolong kalian monitor dulu orang-orang yang memberi kuliah di kampus-kampus. Jangan sampai orang-orang yang memberi kuliah di kampus-kampus itu adalah orang-orang yang tidak cinta NKRI. Cenderung memecah belah, cenderung membenci pemerintah. Ya, model-model Rocky Gerung, Refli Harun, dan juga yang lain-lain itu. Kalau bisa jangan lagi diundang. Ini kalian undang begitu. Lihatlah kan. Rusuh di Jakarta, rusuh di Malang, rusuh di Jawa Barat, rusuh di Surabaya. Nggak taunya apa? Rocky Gerung bikin konten. Rocky Gerung bikin konten di rumah. Dia bahas tentang demonstrasi. Makanya aku bilang yang ikut demonstrasi bodoh, nggak dapat uang ya, masa depan terancam. Begitu juga ada yang masuk penjara. Rocky Gerung dapat duit dari YouTube. Bodoh namanya kan? Itu dia. Dan juga cek dulu ya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi ya, tolong dicek dulu itu rektor-rektornya itu tuh ya. Karena kalau bukan dari mereka, izin mereka, nggak akan mungkin ada ini pembicara-pembicara sengkle ini. Makanya kualitas mahasiswa kita seperti itu ya, dikit-dikit demo, dikit-dikit termakan hasutan kan begitu ya. Makanya aku bilang, ya tolong dulu diperhatikan ya. Ini juga menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan juga Kapolri ya. Tolong dulu, yang namanya orang ya, mau itu statusnya mahasiswa, statusnya pengangguran, statusnya mama-mama, kalau memang mengganggu stabilitas nasional, tangkap. Apalagi anarkis kan, anarkis itu sudah tindakan pidana, itu pengerusakan saja sudah tindakan pidana, apalagi tindakan kekerasan seperti itu. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi sedikit saja pagi ini dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya kita boleh menjaga anak-anak kita supaya apa? Supaya anak-anak kita jangan seperti mahasiswa-mahasiswa ini. Kita doakan sama-sama dan kita didik sama-sama anak-anak kita supaya jangan anak-anak kita bodohnya sama seperti bodohnya mahasiswa ini. Aku bilang sama kalian. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak ya guys, selalu mengocok perut ya. Jadi walaupun kita berlama-lama menyaksikannya, tetapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang lo guys yang isinya daging semua macam kayak gini. Dijamin guys, plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang demonstrasi yang terjadi di Surabaya pada tanggal 24 Maret ya. Demonstrasi ini berujung pada aksi anarkis ya, yang menurut Opung sudah dirancang sejak awal. Beliau, Opung maksudnya, menyoroti pola kerusakan yang mirip dengan kejadian sebelumnya di berbagai daerah, yaitu selalu ada orang tak dikenal ya yang menjadi provokator. Hal ini membawa kita kepada satu pertanyaan besar guys ya, apakah benar ini gerakan murni mahasiswa atau ada agenda lain yang bermain di balik layar? Kalau menurut saya secara pribadi guys, ada gerakan tertentu di balik layar ya. Secara historis guys ya, demonstrasi memang menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun ada garis batas yang harus dijaga ya, sebagaimana pepatah lama mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ pula langit harus dijunjung. Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya memahami esensi dari perjuangan mereka tanpa harus terjerumus dalam tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas ya guys. Aksi perusakan sebagaimana ditekankan oleh Opung bukanlah solusi, tetapi justru memperburuk keadaan.
Opung juga menyinggung soal kiriman hadiah berupa bangkai binatang yang diterima oleh pihak tertentu. Dalam sejarah politik dan pergerakan sosial, simbolisasi seperti itu sering digunakan untuk memberikan pesan tersirat. Namun pertanyaannya, apakah ini merupakan bentuk komunikasi politik yang sehat? Dalam ilmu semiotika, simbol bisa memiliki makna ganda. Jika dimaknai sebagai ancaman, maka ini menunjukkan degradasi moral dalam cara menyampaikan aspirasi. Selain itu guys, Opung juga membahas tentang peran aparat keamanan dalam mengendalikan situasi. Opung mengungkapkan bahwa banyak sekali aparat yang mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan para demonstran. Dalam konteks ini ada prinsip hukum yang harus ditegakkan ya guys. Demonstrasi adalah hak, tetapi menjaga ketertiban umum juga kewajiban. Jika mahasiswa mengklaim bahwa mereka berjuang untuk keadilan, maka seharusnya mereka juga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Opung juga menyinggung revisi Undang-Undang TNI yang menjadi salah satu pemicu demonstrasi. Menariknya, Opung menunjukkan bahwa kebijakan serupa sudah ada sejak tahun 2004 pada era Presiden SBY, tetapi baru sekarang menjadi isu besar. Hal ini mengarah pada pertanyaan kritis, apakah ini murni perjuangan mahasiswa atau ada kepentingan politik tertentu yang memboncenginya? Sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa sering dijadikan alat untuk bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan politik mereka. Fenomena ini sesuai dengan teori mobilisasi sumber daya dalam ilmu politik yaitu gerakan sosial seringkali bergantung pada aktor-aktor yang memiliki kepentingan tersendiri. Lebih lanjut, Opung mengkritisi pola pikir mahasiswa saat ini yang dinilainya semakin dangkal. Opung mengajak kita untuk membandingkan dengan mahasiswa zaman dulu yang lebih memiliki wawasan dan pemahaman mendalam terhadap isu yang mereka perjuangkan. Opung bahkan menyoroti betapa mahasiswa saat ini lebih mudah terprovokasi oleh tokoh-tokoh tertentu yang hanya pandai berbicara tapi tidak pernah turun langsung ke lapangan. Ini mengingatkan kita pada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika panutan mereka tidak memiliki integritas, maka tidak heran jika para pengikutnya akan mudah terhasut Kemudian Opung menyoroti peran Kementerian Pendidikan Tinggi dalam memastikan bahwa mahasiswa tidak terpapar ajaran radikal dan provokasi yang tidak sehat. Ini penting karena seperti kata pepatah, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali terbawa aliran sungai ya guys. Hahaha. Jika lingkungan akademik tidak sehat, maka output yang dihasilkan pun akan berpotensi merusak tatanan sosial. Selain itu, ada pesan moral yang sangat kuat dari Opung terkait bagaimana kita sebagai masyarakat harus lebih menghargai peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Tidak bisa dimungkiri bahwa institusi ini memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas nasional. Seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu dalam The Art of War, jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Artinya kekuatan pertahanan negara harus selalu dipersiapkan dengan baik agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan pihak luar. Pada akhirnya, Opung mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya menyulut kebencian tanpa memberikan solusi nyata. Kritik memang diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus konstruktif Tidak hanya sekadar merusak tanpa solusi, maka perjuangan itu menjadi sia-sia Jika hanya sekadar merusak tanpa solusi maksudnya, maka perjuangan itu akan menjadi sia-sia. Bagaimana menurut kalian guys? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung di bagian depan tadi dan sedikit ulasan di bagian belakang yang baru saja saya sampaikan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.